Selamat siang Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu di sini sudah hadir ya Bapak Ibu semuanya. Sembari mencicipi makan siang, karena ini sudah masuk siang, anggap saja ini kuliah santai Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan kuliah terkait dengan pengenalan geospasial ya. Nah, jadi di sini saya akan mengenalkan apa itu geospasial dan agar lebih Bapak Ibu tahu apa itu geospasial seperti itu. Untuk slide-nya, Mas, slide PowerPoint, maaf. Slide PowerPoint. PowerPoint yang pertama, Mas. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Lesan Permonojati, saya pengajar di sini Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mengenalkan lebih dekat apa itu geospasial pada para hadirin semuanya di sini. Jadi apa itu geospasial melalui industri ya. Nanti kita kaitkan dengan SIG, Sains Informasi Geografi, dan UAV Teknologi. Nah, baik, sebelumnya tidak sayang Bapak Ibu semuanya ya, apa itu geospasial. Mungkin kata spasial yang belum pernah Bapak Ibu dengar, para hadirin semuanya dengar. Tetapi kalau geo itu mungkin kita sudah tahu sejak dulu. Istilah yang terlintas kita di geo itu mungkin geografi ya. Nah, kalau dulu saya kurikulum 94, geografi itu sempat mempelajari nama-nama ibu kota, batas Indonesia ya, lintang utara, lintang selatan, bujur timur sampai bujur timur seperti itu. Nah, kalau di konsep ini Bapak Ibu semuanya, geospasial atau kata geo itu artinya adalah yang berhubungan dengan bumi. Nah, nanti di situ akan ada beberapa penjurusan terkait dengan geo, ada geodesi, geomatika, terus apalagi geobotani, geofisika, dan geo-geo yang lain banyak sekali. Nah, intinya geo itu adalah terkait dengan informasi kebumian. Terus apa kata spasial Bapak Ibu semuanya? Spasial itu kalau kita bahasakan Indonesia itu adalah keruangan ya atau space. Nah, jadi keruangan atau space itu bagaimana cara kita berpikir terkait dengan lingkungan sekitar kita. Misal di universitas ini, sebelah barat itu ada sungai, di sebelah utara ada pohon beringin ya Pak Putu ya. Terus di sebelah timur itu ada Jalan Magelang KM8. Nah, itu kita berpikir secara spasial. Nah, itu nanti ada kita kaitkan dengan kecerdasan sebenarnya itu masuk kecerdasan juga. Jadi ada mind mapping, mental map. Jadi apabila Bapak Ibu itu waktu berkendara ya, terus baca Google Map, mudah paham. Berarti kecerdasan geospasialnya bagus seperti itu. Nah, kita next ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kenapa di sini saya mengangkat tema geospasial? Karena setelah kita kaitkan dengan data secara global Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat di sini. Jadi geospasial itu dari tahun ke tahun secara market value-nya naik terus. Tidak ada penurunan sama sekali. Jadi di sini bisa dilihat untuk pengguna data geospasial itu di Amerika Utara ya masih terbanyak di sini dan Europe. Kita sebagai negara di Asia itu ada di sini ya, di yang warna orange ini. Nah, di tahun 2023 itu value-nya sebesar 88,01 triliun miliar dolar untuk 2023-4 dan nanti di tahun itu 2025 ya maaf, nanti akan terincrease di 2034 tuh sampai 88,01 miliar dolar Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dilihat di sini tidak ada tren penurunan sama sekali, bahkan trennya adalah naik. Oke, ini secara global seperti ini. Bagaimana secara nasional Bapak Ibu semuanya untuk kita
menjawab tantangan geospasial tersebut. Bisa dilihat. Next, Mas. Oke, secara nasional bisa dilihat di sini informasinya. Jadi ternyata Indonesia itu masih kekurangan ya sekitar 16.600 tenaga geospasial yang terakreditasi Bapak Ibu. Ini sumbernya dari mana? Dari Kepala Badan Informasi Geospasial, Bapak Aris Marfai. Jadi Badan Informasi Geospasial itu adalah badan yang dia itu memanajemen data-data geospasial di Indonesia. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada gap ya, ada gap sekitar 16.600 tenaga terakreditasi. Tentunya yang belum terakreditasi berarti lebih banyak. Nah, ini yang baru terakreditasi saja. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terus salah satu ilmu atau di universitas yang bisa untuk menampung pengajaran terkait geospasial itu adalah Sains Informasi Geografi Bapak Ibu semuanya. Next, Mas. Oke, jadi bisa dilihat Bapak Ibu semuanya di sini. Tadi sudah saya sebutkan salah satu ruang atau wadah kita bisa belajar geospasial itu adalah lewat Sains Informasi Geografi. Ini saya ambilkan dari data sistem akreditasi nasional perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Jadi ternyata kata Sains Informasi Geografi setelah kita lihat datanya di Indonesia itu jenjang sarjana cuman ada 5 Bapak Ibu semuanya. Cuman ada 5. Ada 1 tapi dia magister ya, maksudnya di magister. Untuk sarjana cuman ada 5. Dan Bapak Ibu, tahukah di DIY hanya ada 1? Di mana kira-kira Bapak Ibu semuanya? Ya, di Unmaha. Boleh tepuk tangan? Oke. Jadi Unmaha itu di Indonesia secara perguruan tinggi swasta hanya ada 1 ya untuk program studi Sains Informasi Geografi yang kita bisa belajar terkait dengan geospasial. Seperti itu. Oke, next, Mas. Secara serapan seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita nanti sudah lulus di Sains Informasi Geografis, istilahnya kalau CPNS itu posisi ya, posisi yang dikagumi mertua seperti itu. Nah, jadi di CPNS 2024 secara formasi untuk tenaga geospasial itu bisa dibilang lumayan banyak. Di sini ada beberapa tab ya. Kira-kira untuk satu institusi bisa dari perguruan dari dinas ataupun pusat itu kira-kira formasinya 1 sampai 3 formasi, bahkan ada yang membuka itu sampai 90 formasi. Nah, ini masih ada tab sampai ke 21 halaman, bisa dihitung sendiri. Untuk tenaga geospasial itu lumayan banyak diserap. Oke, next. Ya, next lagi, Mas. Next terus. Oke. Mungkin untuk adik-adik sekarang Gen Z ya, mungkin untuk CPNS itu pekerjaan yang agak-agak saklek ya. Nah, Gen Z sekarang kan kebanyakan oke lah aku mau kerja dari rumah secara remote. Oke, ini ada ruangnya. Jadi bisa di next terus, Mas. Untuk geospasial kita bisa remote working sekarang. Jadi di platform-platform remote working seperti Upwork ya atau Fiverr.com itu ada juga. Jadi bisa dilihat ini data yang saya ambil beberapa waktu yang lalu. Saya jamin hari ini itu sudah berubah lagi. Karena apa? Karena updatingnya setiap hari. Jadi setiap hari itu akan ada pekerjaan-pekerjaan baru terkait dengan geospasial Bapak Ibu. Jadi serapannya secara global itu sangat banyak sekali. Di Indonesia oke, kita ada beberapa serapan tapi nanti di global itu serapannya akan banyak sekali terkait dengan GIS. Ini bisa dilihat, kita bisa masuk di pertambangan ya untuk mining dan beberapa tenaga-tenaga geospasial profesional yang lain yang bisa kita kerjakan. Ini untuk mining, tambang, dan di sini juga terkait dengan perkebunan ya, mungkin perkebunan kelapa sawit ya, seperti itu. Oke, next, Mas. Nah, jadi nanti kita di Sains Informasi Geografi itu kuliah, tetapi kuliahnya itu tidak di kelas saja.
Nah, jadi di sini ramainya kita nanti sambil jalan-jalan di lapangan mengambil data tanah, mengambil data batuan, seperti itu, data sungai, dan data lain-lain yang nanti kita bisa ambil, kita proses di laboratorium, terus menghasilkan suatu data yang terpercaya. Oke, next, Mas. Di Sains Informasi Geografi itu sendiri nanti kita juga akan belajar beberapa software terkini ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengolahan data geospasial. Di situ ada ArcGIS, ada Google Earth Engine yang sifatnya cloud computing seperti itu, ada ArcGIS Pro, ada Google Earth, dan ada QGIS. Nah, jadi karena sains informasi geografi itu adalah ilmu yang terus berkembang dan berdampingan dengan teknologi, maka nanti dalam pengolahan datanya juga akan mengkaitkan teknologi itu sendiri. Misalnya seperti ini ya, kita next lagi Mas. Nah, bagi teman-teman yang angkat tangan, teman-teman yang suka programming, ada di sini dari Batu Raja, programming, IT, tidak ada ya? Oke, dari teman-teman yang IT nanti bisa dikhususkan belajarnya terhadap data science. Mungkin Pak Putu mendalami ini ya Pak Putu, data science. Nah, di sains informasi geografi itu ada penjurusan lebih khusus namanya spatial data science Pak. Jadi kita kaitkan data statistik, data business science terhadap referensi lokasi di lapangan seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengolah data seperti ini menggunakan misal bahasa pemrograman Python atau R seperti itu, terus menghasilkan data seperti ini. Oke, next. Nah, ini beberapa output dari SIG. Saya selanjutnya singkat SIG ya Bapak Ibu. Di situ ada peta rupa bumi Indonesia, lingkungan pantai Indonesia, lingkungan laut nasional, dan peta topografi. Di situ kita juga bisa menghasilkan hazard thematic map terkait dengan peta bencana Gunung Merapi. Kita juga bisa menggunakan online basement. Jadi sekarang peta itu bukan hanya sekedar peta lembar biasa, tapi kita sudah bisa akses di beberapa web ya, sehingga kita bisa langsung menggunakan peta itu, bahkan ada yang gratis, banyak yang gratis sekarang. Oke, next Mas. Ya, sekarang foto udara, di sini ada aerial photograph, itu sangat canggih sekali Bapak Ibu, maksudnya sangat mutakhir. Di dalam 5 tahun terakhir foto udara itu bisa kita gunakan sebagai data yang terbarukan, karena secara pengambilan itu bisa kita sesuaikan ya, tergantung nanti cuaca mendukung atau tidak, dan dia juga sudah bisa mendukung ke resolusi yang sangat detail, bahkan ukuran 10 cm dia sudah bisa untuk mengenali objek di lapangan. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, data yang pernah saya ambil ya, ini adalah Sungai Gendol, pasti Bapak Ibu tahu semua. Sungai Gendol adalah channel utama apabila Gunung Merapi itu meletus. Jadi nanti sungai itu akan turun, sungai pasir ya, pasir hasil ledakan Gunung Merapi atau erupsi akan turun di sini. Ini aplikasinya untuk land cover change. Jadi bisa dilihat ini saya ambil di musim kemarau, terus yang sebelah kanan saya ambil di musim penghujan. Di sini masih kering, di sana sudah hijau semua Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi sesungguhnya di samping land cover change ini dia untuk analisis cekungan terkait sand mining. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini ada alat berat ya, karena setelah erupsi itu pasir akan turun semua di sini, sehingga di sana kegiatan tambang pasir sangat banyak di sini semuanya Bapak Ibu. Nah, dari kurun waktu 3 bulan ini pertambangan pasir dilakukan, nanti kita bisa menghitung volume loss-nya. Jadi volumenya berkurang berapa kubik, kita bisa hitung melalui foto udara. Dan yang kanan ini adalah terkait dengan evaluasi longsor. Bisa dilihat ini ada foto udara, dan sebelah kanan kita bisa turunkan informasi ketinggian atau kemiringan lereng. Yang warna merah ini adalah lereng-lereng yang sangat terjal ya. Dan ternyata di warna merah itu ternyata permukiman juga masuk di situ. Jadi alangkah berbahayanya rumah itu terbangun di situ. Jadi miring seperti ini dia mudah longsor, jadi bisa kita evaluasi. Terus di sini terkait dengan nickel mining inventory ya, terkait dengan inventory tambang nikel di Kolaka yang pernah saya lakukan di 2023 di Sulawesi Tenggara Bapak Ibu. Terus yang paling kanan adalah terkait dengan
mitigasi tsunami. Ini di Pantai Krakal di Gunung Kidul. Di sini pernah saya lakukan penelitian terkait dengan pencarian rute tsunami. Rute tsunami, dan ternyata rute yang paling efektif itu adalah rute-rute kita memanfaatkan bukit-bukit. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Gunung Kidul kan ada bukit-bukit kars ya. Kars seperti itu atau dom-dom kars. Nah, itu bisa kita gunakan untuk jalur evakuasi tsunami. Jangan sampai kita itu lari dulu ya, karena nanti pasti akan terkejar oleh tsunami-nya. Tapi kita mencari dulu daerah-daerah terdekat yang tinggi dulu. Nah, disitulah muncul istilah istilah evakuasi secara vertical evacuation ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, next Mas. Ya, terus ini kalau tadi adalah foto udara, terus selanjutnya adalah citra satelit Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum foto udara itu muncul ya, atau secara mudah kita bisa manfaatkan, dulu kita mau tidak mau harus mengakses citra satelit. Ini ada citra satelit ALOS, Mr. Kawai, Mr. Sakai ya. Mr. Sakai, ALOS satellite is from Japan, right? Yeah. Usually in Japan you call it as a Daiichi satellite. It has 10 meter special resolution, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi ALOS ini tahun 2006. Ini saya akan sedikit cerita dongeng tetapi ilmiah. Nah, jadi kelebihan citra satelit itu Bapak Ibu semuanya bisa mendeteksi benda yang mata kita itu tidak bisa melihat. Seperti ini. Jadi kalau mata kita itu secara fisika optis itu hanya bisa mengenali 0,3 sampai 0,7 mikrometer panjang gelombang, Pak. Nah, jadi ubin warna coklat, tembok warna putih, daun warna hijau, sebatas itu. Kemampuan citra satelit nanti panjang gelombangnya bisa lebih panjang lagi, bisa sampai ke misal paling dekat itu adalah inframerah dekat. Nah, kalau inframerah dekat nanti kita bisa untuk mendeteksi terkait dengan misal tubuh air atau sungai ya, di situ akan lebih jelas karena unsur sungai itu cenderung meneruskan atau menyerap tenaga sinar matahari. Dan di situ juga vegetasi juga akan lebih cerah. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, sebenarnya Tuhan itu sudah adil memberi kita rentang mata tadi panjang gelombang. Kalau mata kita kira-kira itu sampai panjang gelombang inframerah dekat, pasti juga bisa akan mendeteksi seperti ini. Kita bisa mendeteksi kesehatan tanaman. Bahkan nanti misalnya inframerahnya termal ya, kita bisa mendeteksi panas-panas. Nah, panas-panas di lingkungan kita itu bisa jadi. Tapi kita cukuplah sampai 0,3 sampai 0,7 mikrometer tadi. Oke, next Mas. Ini juga kita dalam penggunaan teknologi desain informasi geografi ya, terkait dengan surveyor kita bisa menggunakan GPS. Di situ kita bisa plotting titik di lapangan atau tracking. Misal nanti kita ingin membuka suatu lahan pertanian, perkebunan ataupun izin-izin usaha tambang. Kita nanti bisa tracking di lapangan, terus data kita tampilkan di dalam komputer sehingga kita tahu sejauh mana kita itu keliling, seberapa banyak data yang sudah kita kumpulkan seperti itu. Oke, next Mas. Nah, terus kelebihan sains informasi geografi itu sendiri Bapak Ibu semuanya, dia bisa menspasialkan data dari instansi ya, yang biasanya itu dia belum berpikiran secara spasial. Misal ini. Jadi di sini ada data dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta terkait dengan kualitas udara. Di situ ada kualitas karbon CO, SO2 sama NO2. Terus kita kaitkan dengan baku mutu, di mana baku mutu itu batasnya di sini ya, di lingkaran merah ini. Ini enggak terlalu terlihatan kalau dari sini. Nah, dari informasi deskriptif tersebut kita bisa menspasialkan data itu sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kualitas udara yang melebihi baku mutu itu ada di Kecamatan Depok paling tinggi. Kecamatan Depok dan sebagian ada di kecamatan atasnya itu ya, dan sebagian kecil di daerah sini. Jadi secara spasial orang bisa tahu sebaran
data itu yang melebihi baku mutu itu ada di mana Bapak Ibu semuanya. Baik, next Mas. Nah, SIG itu juga bisa untuk aplikasi terkait dengan flood plain modeling. Jadi kalau flood plain itu lebih cenderung ke banjir kanan kiri sungai. Kita bisa modelkan, misal banjir 3 meter di sini. Oke, nggak terlalu kelihatan ya. Banjir 5 meter seperti apa? Sudah mulai kanan kirinya dia nyebar. Apalagi yang 15 meter simulation. Nah ini apabila Bapak Ibu dari pertanian, dari lingkungan, dari bencana, nanti apabila punya data, misal pertanian di kanan kiri sungai, nanti kita bisa menghitung, oh kira-kira sawah yang terkena banjir itu berapa hektar, dan nanti bisa dihitung sampai ke loss-nya ya Pak ya, ke apa, kehilangan, kerugiannya. Nah misal 1 hektar kerugiannya berapa juta, nanti bisa dihitung nanti. Jadi kita bisa simulasikan data-data ini, terus kita kaitkan dengan kerugian yang nanti kemungkinan akan terjadi seperti itu. Oke, next. Nah, kita juga bisa menghitung terkait dengan resiko bencana banjir. Di sini bisa dikelaskan ya. Banjir very low itu adalah daerah-daerah yang mempunyai resiko banjir yang kecil sampai ke very high. Nah, jadi kita bisa turunkan dari beberapa parameter terkait dengan elevasi, kemiringan lereng, land cover, dan presipitasi itu terkait dengan data curah hujan Bapak Ibu semuanya. Dan ada stream distance. Stream distance itu adalah jarak suatu daerah terhadap sungai. Apabila jaraknya semakin dekat, maka dia resiko terjadi banjir juga akan semakin tinggi. Sehingga kita satukan dengan metode-metode tertentu di SIG, sehingga akan menghasilkan suatu peta ya atau data resiko bencana banjir seperti ini. Oke, next Mas. Nah, terkait dengan industri kelapa sawit Bapak Ibu semuanya, SIG juga sangat mendukung sekali di situ. Kita bisa mengidentifikasi kanopi kelapa sawit per pohon Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dihitung di sini. Kita nanti kelihatan titik-titik pohon itu ada berapa. Nanti bisa kita identitaskan apakah pohon itu sehat, tergolong tua atau sudah rusak. Di sini bisa dilihat ya, untuk kita bisa identifikasi terkait pohon sawit yang sudah tidak optimal. Dia sudah tidak menghasilkan dan sudah tidak rusak. Di sini biasanya dia perkebunan rakyat PRTR, perkebunan rakyat tanaman rusak. Nah kalau sawitnya masih rapi seperti ini Bapak Ibu, biasanya dia dikelola oleh swasta dan masih menghasilkan. Nah, dengan perkembangan AI, nah jadi kita juga nanti akan berkaitan dengan AI juga sebenarnya. Dulu sebelum AI itu berkembang Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi itu satu-satu secara manual. Sehingga akan sangat lama sekali. Nah, sekarang beriring waktu dengan AI masuk, kita bisa secara otomatis itu mendeteksi perkebunan sawit itu satu-satu. Nah, jadi nanti satu-satu itu akan tergenerate secara otomatis dan kita bisa langsung menghitung berapa banyak pohon sawit di situ. Oke, next Mas. Ini terkait dengan perkebunan kelapa sawit ya. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir adalah terkait dengan kita juga bisa masuk di tema pertambangan. Di sini kegiatan yang pernah kami lakukan juga di tambang nikel Bapak Ibu semuanya. Di tambang nikel antam. Nah, jadi antam itu ternyata tidak hanya emas Bapak Ibu semuanya, tapi juga nikel juga, karena kan kepanjangannya kan aneka tambang ya. Nah, di sini kita melakukan akuisisi foto udara untuk mengambil beberapa data terkait dengan inventarisasi lahan. Misal settling point-nya berapa luas, reklamasi yang harus kita buka itu yang mana, terus bukaan yang harus kita buka lagi itu yang mana, seperti itu. Oke, next Mas. Nah, ini kira-kira pesawat yang kita gunakan ya, UAV yang kita gunakan. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya di sini, Bapak Ibu semuanya. Bisa di next. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi setelah ini Bapak Ibu semuanya akan menyaksikan teknologi UAV yang dari partner saya, ada Bapak Majid. Bapak Majid bisa berdiri Bapak Majid.
Dia ada di sebelah sana Bapak Ibu semuanya, Bapak Majid. Jadi Bapak Majid ini adalah direktur utama dari AMX UAV ya, yang sudah mempunyai nama internasional. Jadi pernah melakukan pemetaan di Vietnam dan beberapa expo di Singapura, di India, seperti itu. Jadi setelah ini Bapak Majid akan menjelaskan terkait dengan UAV. Dan kemarin kita juga sudah melakukan MOU dengan Mahakarya Asia, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan dukungan Tridharma ya. Jadi kan ada pendidikan, terus ada pengabdian kepada masyarakat, terus terkait dengan riset. Nanti untuk riset kita akan kembangkan riset geospasial industri. Salah satunya adalah melalui UAV seperti ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Bapak Majid, waktunya untuk Bapak Majid saya persilakan. Bisa dipindahkan next slide berikutnya Mas, yang slide satunya ya. Bisa dibuka slide-nya. Oke, selamat siang teman-teman, Bapak dan Ibu, Bapak Ketua Yayasan, Ibu Rektor, dan tamu undangan beserta Mr. Sakai dari Jepang, kemudian teman-teman sivitas mahasiswa dari Universitas Mahakarya Asia. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di kesempatan ini mungkin saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lesan. Jadi kalau Pak Lesan mungkin dari sisi GIS-nya seperti apa, saya akan lebih mengenai tentang aplikasinya di industri secara langsung. Di kesempatan ini saya akan mengambil spesifik terkait dengan penggunaan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya mengenal dengan nama drone. Drone itu sebenarnya luas, jadi ada yang teknologinya di udara, ada yang teknologinya di darat, juga di air maupun di bawah air. Kalau UAV sendiri itu spesifik di teknologi yang di udara atau pesawat tanpa awak. Next. Jadi saya akan fokus pada penggunaan UAV, automation dan juga AI dalam precision agriculture. Jadi salah satu aplikasi GIS di dunia industri. Perkenalan dulu, nama saya Abdul Majid. Saya sehari-hari sebagai CEO dan founder di IMX UAV, sebuah startup, sebuah perusahaan rintisan berbasis riset. Kami berbasis di Yogyakarta. Saya mungkin ada yang lulusan dari UGM Fakultas MIPA. Ada nggak? Bapak Ibu nggak ada ya? Saya S1 sampai sekarang sedang studi lagi S3 di Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. S3 saya tahun 2022, jadi masih baru, saya masih masih kuliah di sana, belum selesai untuk penelitian dan disertasinya. Kemudian saya aktif juga di beberapa organisasi, salah satunya sebagai sekjen di Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, jadi sebuah lembaga yang fokus pada kajian-kajian pertahanan tidak hanya dalam bentuk seperti militer, tetapi juga dari sisi lain seperti medis, ekonomi, dan juga lain sebagainya. Kemudian saya juga aktif di GCI, Junior Chamber International, Chapter Yogyakarta sebagai Vice President di individual. Next. Oke, mungkin tadi Pak Lesan sedikit men-share beberapa slide tentang proyek tambang. Nah, waktu itu saya berkesempatan bekerjasama sama Pak Lesan, jadi ada proyek di PT Aneka Tambang atau Antam di daerah Kolaka. Kami waktu itu project di bawah namanya IMX UAV. IMX UAV ini adalah perusahaan saya. Fokus kami adalah di teknologi drone dan juga jasa data spasial.
Jadi bagaimana menawarkan atau menghasilkan data spasial yang utamanya kami dapatkan dari penggunaan drone pemetaan yang seperti di depan Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, salah satu kami adalah binaan dari Badan Riset Inovasi Nasional. Tahun 2024 kami mendapatkan award sebagai satu-satunya startup di bawah binaannya BRIN yang berbasis riset. Kami dianggap berhasil sebagai startup yang komersialisasi dari hasil riset. Jadi salah satu yang kami komersialisasi adalah bentuk drone seperti ini. Jadi drone yang memiliki kemampuan vertical take off landing seperti helikopter, take off-nya, landing-nya juga seperti helikopter, kemudian di atas akan transisi menjadi utamanya seperti pesawat bersayap. Next. Bisa di next. Oke, mungkin sambil menunggu next. Jadi di BRIN itu ada beberapa program yang bisa diakses. Tadi sempat Ibu Rektor menyampaikan bahwa ada beberapa startup yang dibina oleh Universitas Mahakarya yang mungkin ada beberapa prestasi. Nah, ini mungkin salah satu juga program yang cukup bisa dicoba, Ibu. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan dana hibah grant dari BRIN, kemudian nanti bisa dipakai untuk dua hal. Yang pertama untuk pengembangan produk, yang kedua untuk sertifikasi. Jadi utamanya misalkan sudah ada prototipe yang sudah tadi menang lomba di Young Entrepreneur tadi, bisa dicoba di program-program seperti BRIN ini. Nanti kita bisa dapat bukan hanya akses dari akses grant saja, tapi juga kita bisa ikut ekspos ke India, ke beberapa negara yang kerjasama dengan BRIN, kemudian juga ekspo secara nasional di BRIN sendiri juga ada aksesnya ke sana. Nah, ini adalah salah satu produk kami yang dibiayai oleh BRIN, jadi utamanya bisa menghasilkan data spasial seperti ini. Jadi kita ada satu proyek di Salatiga, dia bisa memetakan satu kota Salatiga sekitar 7.000 hektar. Kemudian juga selain untuk pemetaan, produk kami juga bisa dipakai untuk kebutuhan militer seperti untuk surveillance, untuk kebutuhan operasi-operasi militer. Next. Di next. Oke, salah satu yang mungkin yang lagi in nih. Jadi ketika kita dengar Pak Prabowo tahun kemarin 2024 tanggal 20 Oktober pelantikan, salah satu yang diucapkan oleh beliau di pelantikannya itu adalah bagaimana kita bisa swasembada pangan 5 tahun ke depan. 2029 itu targetnya kita nggak ada impor beras misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya itu challenging. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat kondisi sekarang, kita ada 3 faktor yang menurut saya, menurut riset dari tim kami itu cukup berpengaruh untuk mensukseskan programnya Pak Prabowo ini. Yang pertama, dari sisi petaninya kalau menurut BPS ada 70% petani Indonesia itu yang umurnya sudah di atas 45 tahun. Jadi kita tidak ada regenerasi. Nah, itu salah satunya mungkin yang menginisiasi Pak Mentan, Pak Amran itu membuat program petani milenial. Jadi bagaimana petani-petani yang masih berusia emas, masih berusia 20 tahun itu ditarik ke sektor pertanian. Kemudian yang kedua dari sisi resesi global. Jadi mungkin sekarang ada perang dagang antara Amerika, China yang kita juga kena tarif ekspor naik dan sebagainya. Kemudian dari sisi juga ketegangan konflik-konflik yang paling dekat mungkin India, Pakistan yang juga mungkin mempengaruhi produk sawit kita dan sebagainya macamnya. Nah, salah satu usahanya Pak Prabowo adalah membuat beberapa titik seperti dulu mungkin disebutnya food estate. Salah satunya di Wanam ada sekitar 1 juta hektar yang dibuka. Kemudian beberapa minggu yang lalu juga Pak Presiden ke daerah di Sumatera Selatan untuk menguji coba atau membuka lahan baru kemudian ditanam dengan menggunakan drone. Next. Nah, sebelum ke sana sebenarnya kita perlu lihat juga sebenarnya kita ada di mana sih posisi kita pertanian misalkan yang kita gadang-gadang pengen swasembada dalam 5 tahun ke depan. Kalau kita bisa lihat sebenarnya ada 4 tahapan. Nah, kalau
mungkin kalau di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand yang kita sudah biasa impor berasnya, itu sudah sampai ke tahap antara mechanized sampai digital farming. Jadi dia sudah menggunakan traktor, menggunakan harvester, menggunakan drone untuk penyiraman dan sebagainya. Kemudian juga sudah mulai menggunakan data-data dari GIS, data-data terkait kamera spektral yang disampaikan Pak Lesan. Sebelum nantinya data-data itu akan secara otomatis atau secara smart system akan diintegrasikan. Jadi datanya seperti apa, kemudian otomatis traktornya akan berjalan, drone-nya akan berjalan seperti itu. Nah, kalau posisi kita, kalau kita lihat dari sini, Indonesia mungkin kita masih ada di yang pertama, manual farming, di mana sebagian besar petani-petani kita masih menggunakan perangkat tradisional. Dan mungkin beberapa tahun terakhir mulai ada grant atau hibah terkait penggunaan traktor, penggunaan harvester yang otomatis dan sebagainya. Tapi kita masih cukup jauh kalau misalkan mau sampai ke smart farming atau yang kita sebut juga precision agriculture. Next. Nah, salah satu teknologi yang mungkin bisa dipakai dan banyak digaungkan bahwa ini adalah salah satu inovasi atau revolusi industri 4.0 maupun nanti 5.0 adalah drone. Kalau bicara drone itu sebenarnya apa sih? Kalau kita bicara sebenarnya ada 3 hal, ada 3 poin kenapa drone itu mungkin menjadi primadona atau mungkin menjadi mungkin ada pejabat-pejabat yang berbicara pasti menyebut drone, menyebut AI dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah drone tentang unmanned. Unmanned artinya bahwa drone ini bentuknya kecil, secara safety dia tidak terlalu beresiko terhadap keselamatan dibandingkan dengan mungkin pesawat yang berawak. Kemudian dari sisi dimensinya karena kecil juga efisiensinya jelas karena dia tidak butuh bahan bakar atau mungkin baterai yang sebesar pesawat yang berawak. Nah, yang kedua adalah autonomous. Autonomous di sini artinya kita diberikan atau didesain bahwa drone itu bisa terbang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita tidak lagi fokus bagaimana drone ini kita terbangkan, bagaimana kita fokus pilotnya seperti apa, tetapi kita fokus mau ngapain dengan drone ini. Misalkan drone untuk pemetaan, kita fokusnya untuk mengambil data. Datanya itu kita mau areanya seperti apa, ketinggiannya berapa, kualitasnya seperti apa, kita akan fokus ke sana. Artinya yang lain dikendalikan oleh komputer atau chip yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, dia bisa mengubah atau membuat perspektif baru. Jadi ketika kita terbang, kita misalkan bawa kamera, sama mungkin dengan kamera yang ada di darat, kita sama kameranya. Tetapi dengan kita bisa terbang dari atas, kita bisa membuka perspektif baru, melihat dari sisi atas yang juga mungkin bisa lebih luas, kemudian tidak ada obstacle seperti itu. Next. Nah, kalau di dunia agriculture sendiri atau di dunia pertanian, setidaknya ada 2 drone yang biasa dipakai. Yang pertama untuk kebutuhan pemetaan udara. Pemetaan udara ini erat kaitannya dengan data spasial, GIS, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk drone yang di bawah ini. Di bawah ini adalah drone yang bisa membawa pupuk cair, bisa membawa benih atau spindle, kemudian menyebarkannya seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Mereka menggunakan drone yang bawah ini. Yang mana drone tipe seperti ini yang kopter, dia bisa take off landingnya seperti helikopter, tapi tidak bisa seefisien yang atas. Nah, ini dia bisa bawa sampai puluhan kilo. Yang terbaru dari Kementan kita ada project sekitar 20 kilo untuk project untuk yang sprayer dari Kementan. Jadi ada pengadaan di sana kurang lebih sekitar 500 unit. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa men-spray, membawa pupuk cair, kemudian terbang. Nah, efisiensinya seperti apa? Kalau misalkan untuk penyiraman biasanya dalam waktu 15 menit satu drone ini bisa menjangkau sekitar 1 hektar. Dibandingkan misalkan dengan kita pakai buruh atau pakai secara manual, itu 1 hektar bisa 1 harian lebih atau mungkin lebih. Nah, seperti itu. Next. Tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Pak Lesan bahwa ada beberapa cara untuk mendapatkan data spasial. Kalau teman-teman biasa di jalan melihat yang paling kiri,
ada perangkat optis, jadi ada apa namanya untuk membuat jalan atau biasanya untuk konstruksi gedung maupun infrastruktur yang lain. Kita sebutnya manual survey, jadi dia biasanya pakai seperti ini, ada total station namanya theodolite atau ada juga pakai laser. Itu hasilnya paling bagus. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain, cakupannya atau kapasitas produksi per harinya itu jauh lebih kecil. Meskipun itu yang paling bagus ya. Dan juga dari segi biaya, kalau dengan area yang sama, tentu ini yang paling mahal, paling costly. Kemudian yang kedua, dari sisi satelit atau citra satelit. Ini memang paling murah, jadi kita hanya mendownload atau merequest ke perusahaan penyedia jasa. Kita pengen area Jogja berapa kali berapa, misalkan 25 km persegi atau berapa kilometer persegi, itu bisa dengan mudah didapatkan. Tetapi kelemahannya adalah dari segi akurasinya, dia tidak bisa akurasinya mungkin bisa geser sekitar 10, kalau Google Earth itu bisa sampai 15 meter, perlu ada tahapan untuk koreksinya lagi. Kemudian juga kadang-kadang kita perlu dihadapkan juga dengan tantangan misalkan ketutup awan atau tonnya itu berbeda dengan ke daerah sekitarnya karena pemotretannya beda hari atau beda waktu, jadi tidak bisa seragam. Nah, penggunaan drone atau penggunaan drone pemetaan itu sebenarnya menjembatani dua ini. Jadi dari segi cost kita berharap atau memang fakta dia lebih murah dari dibandingkan dengan manual survey. Memang lebih mahal daripada satelit, tapi dari segi hasil dia mendekati dengan proses yang manual. Next. Nah, ini ada beberapa komponen penting dalam penggunaan drone, utamanya di bidang agriculture. Yang mana yang pertama terkait dengan muatannya dalam bentuk kamera. Biasanya kita pakai kamera RGB biasa yang mungkin bisa secara kasat mata sama dengan yang kita lihat menggunakan mata kita. Terus ada kamera multispektral yang mana mungkin spektrumnya tertentu, ada near infrared, ada low band infrared, kemudian ada juga spektrum misalkan red, green atau blue yang secara khusus di band tertentu. Nah, yang kedua terkait dengan GNSS-nya atau perangkat dari navigasinya. Jadi kalau kita bicara GIS tentu kita bicara seberapa akurat. Misalkan kalau kita mapping di sebuah daerah, nanti kita ada uji data, kemudian bisa kita ajukan ke BIG nih seberapa akurasinya. Kelas berapa? Ada kelas 1 yang mungkin di bawah 20 cm pergeserannya 1 titik. Kemudian ada kelas 2, kelas 3 yang ada standarnya. Nah, itu yang penting kita sesuatu yang penting dari drone adalah dari sisi navigasinya. Dan yang terakhir dalam bentuk delivery payload. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver seperti sprayer untuk pupuk, fertilizer seperti itu, atau spindle untuk menyebarkan benih. Next. Nah, ini beberapa yang bisa dihasilkan, data-data spasial, kemudian yang bisa dilakukan oleh drone seperti untuk mengupdate atau mengetahui existing land datanya seperti apa, ketinggiannya, konturnya, irrigation, dan sebagainya. Kemudian dari vegetation index-nya juga bisa kita ketahui, dan juga untuk sprayer. Next. Nah, ini idenya sebenarnya dari data drone itu akan nanti dikombine dengan data-data dari darat. Data itu terkait dengan kesehatan tanaman, data terkait dengan tanah, yang nanti hasilnya akan di-upload ke data hub, kemudian nanti akan dipakai untuk farmer untuk menganalisa datanya. Next. Ini adalah salah satu penelitian dari FAO bahwa yang paling penting dari penggunaan drone untuk agriculture itu dari sisi untuk mengimprove monitoringnya dari hasilnya. Next. Ini ada case study kami. Next. Next saja. Next lagi. Next. Next lagi. Oke, di play. Jadi ini adalah salah satu use case kami, di mana dengan data drone kami combine dengan data kondisi tanah. Jadi kondisi tanah itu terkait dengan data nitrogen, fosfor, dan kalium.
Kita ngambil dari atas untuk kamera, untuk data spektralnya dengan kamera multispektral. Kemudian di bawah ada tim yang mengambil data dengan perangkat IoT seperti ini untuk mendapatkan terkait dengan informasi tanahnya. Nah dari sini nanti dia akan di-send ke server. Dari server akan diolah dengan AI untuk klasifikasi lahannya, untuk tingkat fosfornya seperti apa, nitrogennya seperti apa, dan kemudian juga nanti kami memberikan akses ke petani dalam bentuk aplikasi seperti ini, di mana dia akan mengetahui nih di area sini kadar nitrogennya berapa, kadar fosfornya berapa, dan apakah sudah cukup atau belum, kadarnya perlu pupuk seperti apa, itu ada di aplikasi ini. Next. Nah ini ada beberapa challenge, yang utamanya sebenarnya terkait dengan penggunaan drone-nya. Jadi drone itu masih teknologi baru, di mana dia teknologinya itu mengacu pada pesawat penumpang. Pesawat penumpang itu sangat strict, jadi beberapa daerah di Indonesia, misalkan di Jogja itu sebenarnya full area yang nggak boleh terbang, kecuali kita izin ke militer, dalam hal ini di Lanut Adi Sucipto. Nah ini challenge bagi kita ke depan, seperti apa bisa bekerja sama dengan pemerintah atau mediasi bagaimana memecahkan masalah seperti ini. Next. Dan terakhir, ini adalah nanti ke depannya seperti apa. Jadi data-data dari drone, mungkin juga bisa juga dengan dari data satelit, itu dipakai untuk basis data yang akan diolah di server, menggunakan AI untuk klasifikasi lahan, untuk mungkin estimasi distribusi kesuburan tanah, estimasi kesehatan tanaman. Nanti akan disampaikan ke petani, petani itu akan menggunakan data itu untuk action berikutnya. Jadi misalkan area ini sudah bisa dipanen, atau area ini bisa dipanen sebulan lagi, butuh pupuk seperti apa, atau butuh di spray lagi dengan drone dan sebagainya. Jadi itu ke depannya kurang lebih akan seperti ini. Semua terhubung dalam satu server, kita bisa mengaksesnya dalam bentuk dari smartphone. Next. Nah ini mungkin sekian dari saya, harapannya bahwa dari penggunaan drone itu bukan hanya saat ke depan itu bukan hanya sebagai objek terbang, tetapi sebuah tools untuk overclock, bukan hanya dari sisi agriculture, tapi juga banyak sektor seperti yang tadi disampaikan Pak Lesan, di tambang sudah banyak digunakan, di pertanian, kemudian di sawit dan sebagainya. Terakhir mungkin kalau misalkan ada yang berminat networking dengan saya, bisa di-scan, di sini ada link in saya, atau bisa kontak langsung ke mobile phone saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, itu dia presentasi dari Geospatial Industry, GIS and UAV Technology dari Bapak Abdul Majid dan Bapak Lesan. Baik, Ana, seperti yang kita ketahui bersama juga hadirin sekalian, bahwa Dies Natalis Unmah yang ke-48 ini tuh ada berbagai macam rangkaian acara. Dan Betul salah sekali. satunya ada